Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampe ke ayat 2. Sekarang ke ayat 3 dalam surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sayasla dia akan masuk api yang menyala-nyala. Maksudnya, dia akan masuk api yang menyala-nyala itu tergantung manusianya, ing perbuatan ing alam dunianya. Kalau ing alam dunianya baik, bagus, benar, mulia, entar mendapatkannya nikmat kubur. Kalau manusianya itu ing perjalanan ing alam dunianya kejelekan, keburukan dan maksiat atau kejahatan, entar pembalasannya di dalam kuburnya, yaitu siksa yang pedih. Lalu api yang membara di dalam kubur itu menyala-nyala. Karena api menyala-nyala itu bukan di neraka saja, di alam kubur juga ada api yang menyala-nyala. Siksaan itu bukan di neraka saja, siksa yang paling pedih itu di dalam kubur. Karena siksaan-siksaan yang pertama itu adanya di dalam kubur. Siksa yang pedih, panas yang menyala-nyala, membakar perbuatan-perbuatan manusianya itu di dalam dunia, lalu dibawa ke alam kubur. Kalau manusianya itu ing perjalanan perbuatan-perbuatan manusianya di dalam dunianya, entar mendapatkan kesejukan, ketentraman, kedamaian di dalam kuburnya. Kalau manusianya ing perjalanan di dalam dunianya, kebaikan, kemuliaan dan
kebagusan di dalam dunianya. Karena segala kunci sesuatu itu adanya di dalam dunia, bukan di alam kubur, bukan di alam mahsyar, bukan di alam pertimbangan atau surga neraka. Semuanya terkuncinya ada di dalam dunia. Jadi orang yang masih dikasih kesempatan hidup di dalam dunia, berbuatlah yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Karena untuk bekal besok, yaitu di dalam kematian, manusia itu pasti ujung-ujungnya adalah kematian, yaitu di dalam kubur. Karena siksa yang pedih, siksa yang paling terhentak atau terhenyu, atau siksa-siksa yang paling pedih, yang merasakannya yang pertama kalinya, yaitu di dalam kubur. Kalau siksa yang di neraka itu yang keduanya. Siksa yang paling pedih, yang paling terhenyu adalah hisab di dalam kubur. Siksa yang paling pedih. Karena siksa di dalam kubur itu tidak ada yang tahu waktunya atau batas-batasnya di dalam kubur itu diangkatnya. Jadi manusia itu harus ing perjalanannya baik bagus benar mulia di dalam dunianya. Entar pembalasannya ing alam kuburnya, ketentraman, kedamaian, dan kesejukan, mendapatkan nikmat kubur. Itu di dalam saya lanarong datalahab. Lalu dilanjutkan dengan huruf sin jabar sa. Ing satuhunya manusia itu butuh perjalanan, butuh pengorbanan untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam dunia dan juga di dalam kubur. Karena alam kubur juga butuh perjuangan, butuh pengorbanan bila manusianya menginginkan mendapatkan nikmat kubur. Karena segala sesuatu itu tergantung ing perjalanannya di dalam dunia. Di dalam huruf sin jabar sa, ing satuhunya manusia itu harus menjalankannya baik bagus benar mulia ing perjalanannya di dalam dunianya, entar di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur. Lalu dilanjutkan dengan ya jabariyah, perjalanan manusianya. Semua manusia itu butuh perjalanan, butuh pengorbanan, segala sesuatu itu, waktu, tenaga, biaya, semuanya butuh pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Mendapatkan kenikmatan, manusia itu butuh pengorbanan, tenaga, biaya. Bila manusia itu mendapatkan kejelekan, juga butuh waktu, biaya, tenaga. Semuanya tergantung manusianya memilihnya yang mana. Karena kedua unsur itu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya semua. Besar kecilnya itu tergantung manusianya memilihnya yang mana. Bila manusianya itu ingin mendapatkan kebaikan, kebijakan, atau kemuliaan ing perjalanan manusianya di dalam dunia, itu harus menjalankannya baik bagus benar mulia ing perjalanannya. Karena manusia itu butuh perjalanan semua. Mau perjalanan yang baik, mau perjalanan yang buruk, semuanya butuh perjalanan. Tergantung manusianya memilihnya jalan yang mana. Karena Gusti Allah mengasih jalan ada dua, kebaikan dan keburukan, tergantung manusianya. Lalu dilanjutkan dengan huruf shad mati. Gusti Allah gawe sapa wong. Jadi Gusti Allah gawe sapa wong ing derajate, ing tahtahne. Jadi
tergantung manusianya berbuatnya bagaimana. Bila menginginkan derajat, menginginkan tahta, itu tergantung sapa wonge ing derajate, ing manusianya, ing perjalanannya. Kalau manusianya la'allakum tattaqun, ing perjalanan tujuan ingsun tattaqun kelawan takun saking Gusti Allah, entar manusia itu mendapatkannya ing derajatnya atau ing tahtahnya. Karena tahta ing derajat itu bukan faktor turunan, tapi tergantung Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan lam satu alif ing perjalanan hati. Manusia itu mempunyai perjalanan semua ing dalam hatinya, ing dalam pikirannya, karena hati dan pikirannya itu semuanya harus satu jajar. Kalau enggak satu jajar, entar bimbang ing dalam hati dan ing dalam pikiran. Karena di dalam huruf lam satu alif ing perjalanan hati. Ing perjalanan hati itu yang paling penting. Karena manusia itu terdirinya dari ing dalam hatinya ingin melangkah, lalu ing dalam pikirannya. Jadi kunci manusia itu ing dalam hati dan ing dalam pikirannya. Kalau pikirannya tekadnya yang kuat, tekun, pasti berjalan. Lalu hatinya tekadnya yang tekun dan kuat, pasti berjalan. Jadi tergantung kekuatan hati dan kekuatan pikiran manusia itu, lalu bisa berjalan. Kalau manusianya itu pikirannya lemah, hatinya lemah, itu tidak akan bisa berjalan. Contohnya, para bapak dan para saudara-saudara ingin menuju pengawasan. Kalau tekadnya enggak kuat, hatinya enggak kuat, pikirannya enggak kuat, enggak sampai ke pengawasan. Itu contoh yang mudah saja. Lalu dilanjutkan dengan huruf nun jabarna ing saking gustihnya. Ing saking gustihnya, semuanya Gusti Allah telah memasrahkan terhadap manusianya, memilihnya yang mana. Gusti Allah tinggal menghijabai, tinggal meridhoi ing perjalanan manusianya itu. Karena manusia itu tergantung Gusti Allah yang menghijabai. Biidnillah, kalau ridhoi Gusti Allah. Kalau manusianya telah diridhoi oleh Gusti Allah, pasti tercapai segala sesuatu tujuan apapun. Kalau manusia tidak diridhoi oleh Gusti Allah, biidnillah, kalau ridhoi Gusti Allah, lalu manusia tidak mendapatkan ridho, tujuan apapun tidak akan bisa tercapai. Lalu dilanjutkan dengan huruf re jabarro, rezeki manusianya. Re tawan jabaron, rezeki manusianya. Rezeki itu semuanya udah diatur oleh Gusti Allah. Seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah, yang utama manusia, semuanya sudah diatur oleh Gusti Allah tentang rezekinya, tentang derajatnya, tentang kesehatan, dan tentang yang lainnya. Karena Gusti Allah itu yang maha agung, maha adil, dan yang maha rahman dan rahim. Karena keadilan Gusti Allah itu merahimi seluruh makhluk-makhluk yang diciptakannya yang ada di dalam dunia dan alam-alam yang lain. Lalu keagungan, keadilan, lalu rahman dan rahim. Kalau Gusti Allah telah merahmani dan merahimi, Gusti Allah mendapatkan keadilan yang telah dilaksanakan oleh Gusti Allah, merahmani dan merahimi terhadap makhluk-makhluknya. Lalu Gusti Allah, terdapatlah keagungan Gusti Allah. Jadi keagungan, keadilan, rahman dan rahim itu satu paket. Jadi ketiga-tiganya itu saling mengait di antara satu dengan yang lainnya. Kalau Gusti Allah tidak merahmani, kalau Gusti Allah tidak merahimi, berarti Gusti Allah tidak adil,
berarti Gusti Allah tidak adil. Berarti Gusti Allah tidak agung kalau tidak merahmani dan merahimi. Jadi tergantung manusianya meminta terhadap Gusti Allah tentang rezeki itu. Karena Gusti Allah telah melapangkan rezekinya, dimanapun pasti ada rezeki. Tergantung manusianya ing perjalanannya. Kalau manusianya memperjalankannya la'alakum tattaqun ing perjalanan tujuan isun tattaqun kelawan tekun saking Gusti Allah, pasti Gusti Allah menghijabai, pasti Gusti Allah mengasih rezeki. Besar kecilnya itu tergantung Gusti Allah. Karena manusia itu tergantung ketekunan manusianya untuk permohonan terhadap Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan huruf dal jaberda ing manusianya ajroba saking date Gusti Allah. Jadi manusia itu ajroba saking datnya Gusti Allah. Jadi manusia itu ing badannya, ing dalam hatinya itu ajroba saking Gusti Allah. Gusti Allah telah mewajibkan terhadap ibadah-ibadah yang lain. Kalau orang Islam ibadahnya sholat 5 waktu. Jadi ing dalam dal jaberda ing manusianya ajroba saking date Gusti Allah, yaitu sholat 5 waktu. Jadi ing badannya, ing hatinya, ing dalam pikirannya itu harus yang kuat. Imannya yang kuat, pikirannya yang kuat, hatinya yang kuat. Ing dalam hati dan pikirannya ajroba saking date Gusti Allah ing manusianya. Itu maknanya sholat 5 waktu kalau manusianya memegangnya huruf dal jaberda ing manusianya ajroba saking date Gusti Allah. Kalau manusia memegangnya huruf dal jaberda ing dalam sholat 5 waktu, pasti mendapatkan ketenangan, pasti mendapatkan ketentraman di dalam hati dan pikirannya. Karena ing badannya udah dipasrahkan sama Gusti Allah. Ing dalam hatinya udah dipasrahkan sama Gusti Allah. Ing dalam pikirannya udah dipasrahkan sama Gusti Allah. Jadi di dalam huruf dal jaberda ing manusianya ajroba saking date Gusti Allah, yaitu tentang sholat ibadah 5 waktu. Karena di dalam agama Islam sholat 5 waktu itu diwajibkan untuk seluruh umat Islam yang memegangnya, umat manusia itu harus dilakukan, harus dilaksanakan semampunya. Karena Gusti Allah tidak ada pemaksaan tentang ibadah. Lalu dilanjutkan dengan huruf teja berta, tuntunan manusianya. Tuntunan manusia itu tergantung ing perjalanan manusianya di dalam dunia. Contohnya, manusia mencari rezeki, ingin mendapatkannya, manusia itu harus beriktikaf, harus bermohon terhadap Gusti Allah sebelum mencari rezeki. Yang utama, kalau manusianya beragama Islam atau berkeyakinan agama Islam, manusia itu harus beribadah, lalu bermohon kepada Allah, lalu mendapatkan tuntunan-tuntunan ing dalam hati dan pikirannya dan ing perjalanannya. Lalu manusia itu mencari rezeki dalam ing perjalanannya, telah melakukan ibadah, telah melakukan permohonan, mencari rezeki itu dengan hati yang tentram dan damai. Karena telah melakukan tuntunan-tuntunan yang diyakini yaitu agama Islam. Tuntunan-tuntunan manusia kalau mencari rezeki itu harus beribadah, beretika, harus bermohon kepada Allah. Karena manusia itu harus ada syariatnya. Syariat itu maknanya permohonan-permohonan manusia. Kalau ikhtiar, manusia itu harus berusaha. Maknanya berusaha itu bergerak di dalam dirinya, mencarinya bagaimana. Lalu dilanjutkan dengan huruf lam jabarlah, maknanya jalan. Manusia itu dikasih jalan oleh Gusti Allah. Kemanapun pasti ada jalan. Jalan rezeki juga ada,
jalan kemuliaan ada, jalan keburukan ada, jalan kemaksiatan ada, jalan kemudorotan ada, jalan kemuliaan juga ada, kebaikan, kebagusan juga itu ada. Jadi tergantung manusianya memilih jalan yang mana. Kalau manusianya ingin mendapatkan kemuliaan entar di hari akhir, yaitu di dalam kubur atau di dalam akhirat atau dalam alam pertimbangan atau surga neraka. Kalau manusia ingin mendapatkan kemuliaan, kenikmatan di dalam perjalanannya antar besok di alam akhirat, itu manusianya harus berbuat kebaikan, kemuliaan dan kebijakan di dalam perjalanannya. Karena manusia itu tidak selamanya hidup, pasti mati. Kalau udah mati, itu manusianya di dalam kubur. Kalau manusianya udah di dalam kubur, entar diangkat, yaitu di dalam akhirat. Akhirat itu alam mahsyar. Entar dikumpulkan manusia-manusia itu di dalam akhirat. Di dalam huruf haja berha maknanya akhirat. Jadi manusia itu pikirkanlah bahwa alam kubur itu ada, bahwa alam kubur itu entarnya diangkat oleh Gusti Allah, lalu dikumpulkan di dalam akhirat. Semuanya, seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia dan alam-alam yang lainnya, semuanya dikumpulkan di dalam akhirat, khususnya manusia. Lalu dilanjutkan dengan huruf B tangan jarebin, bikinan manusianya. Gusti Allah membuat manusia itu di dalam kemuliaan. Karena Gusti Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam yang paling dimuliakan oleh Gusti Allah, dan manusia turunan kayak Nabi Adam juga dimuliakan oleh Gusti Allah. Karena bibit manusianya itu kayak Nabi Adam alaihi salam telah dimuliakan oleh Gusti Allah. Ciptaan-ciptaan Gusti Allah semuanya udah diciptakan, tapi yang paling sempurna yaitu kan Nabi Adam alaihi salam. Kayak Nabi Adam alaihi salam yang paling sempurna makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah, juga dimuliakan oleh Gusti Allah. Jadi saya sebagai turunan kayak Nabi Adam alaihi salam yang dimuliakan oleh Gusti Allah. Jadi marilah kita bersama-sama menjalankannya, kemuliaan, kebaikan, kebagusan di dalam dunia ini. Karena dasar-dasar manusia diciptakan oleh Gusti Allah di dalam kemuliaan. Karena Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Gusti Allah yang paling mulia dan yang paling sempurna ciptaan-ciptaan Gusti Allah. Saya naron datalahab, dia akan masuk api yang menyala-nyala. Jadi manusia itu tergantung amal perbuatan-perbuatannya di dalam dunia. Karena Gusti Allah telah mengasih jalan terhadap manusia itu di dalam dunia. Ada kebaikan dan ada keburukan. Jadi tergantung manusianya memilihnya yang mana. Dasar-dasar manusia itu terciptanya di dalam kemuliaan dan kebagusan dan kesempurnaan. Jadi marilah kita menjalankannya di dalam dunia ini, kemuliaan, kebagusan dan kebenaran, supaya mendapatkannya di dalam kuburnya ketentraman, kebaikan dan kedamaian dan kenikmatan di dalam kuburnya. Jangan mendapatkannya api yang menyala-nyala di dalam kuburnya. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhulina Muhammad wa
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan muzidah min jami'i ahwal wal afat wa tadna bi jamal hajat wa tadna bi jami'i syad wa tarkuna biya indaka ala darajat wa tukrim sulqayat fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika fil ghanimah min ghurfatil jannati wa najrin min fil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka innaka tawwabur rahim. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati burudi rizqillah wa umurina wa salamati burudi rizqillah wa umurina wa salamati burudi rizqillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah